Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Kak Wahyu Kartika Utami, selaku dosen mata kuliah Ketahanan Pangan. Di sini, saya, Eva Muaeva, dengan NIM 66702301446, akan membahas salah satu topik yang menurut saya cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu aksesibilitas ekonomi pangan. Aksesibilitas ekonomi pangan ini merupakan bagian dari dimensi akses pangan dalam konsep ketahanan pangan. Kita mungkin sering mendengar istilah ketahanan pangan, tapi mungkin jarang dari kita menyadari bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya sekedar apakah pangan itu tersedia atau tidak, tetapi lebih lanjut adalah apakah kita mampu membeli pangan tersebut atau tidak. Nah, inilah inti dari pembahasan mengenai aksesibilitas ekonomi pangan. Dalam video ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama yaitu teori dan konsep dari aksesibilitas ekonomi pangan. Kedua yaitu kebijakan dari pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut. Yang ketiga yaitu tadi kasus yang terjadi di Indonesia mulai dari beras raskin hingga transformasinya menjadi BPNT atau program sembako yang kita kenal saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton. Menurut FAO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan, ketahanan pangan itu berdiri atas 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ketersediaan, kedua yaitu akses, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan. Nah, yang akan kita fokuskan pada pembahasan ini yaitu akses terhadap pangan, terutama akses secara ekonomi. Aksesibilitas ekonomi pangan merupakan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk membeli atau memperoleh pangan yang cukup dan bergizi sesuai kebutuhannya berdasarkan daya mereka. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul Poverty and Famine tahun 1981. Sen di sini menunjukkan bahwa kelaparan itu bukan semata karena tidak ada makanan, tetapi karena seseorang tidak memiliki entitlement, yaitu hak dan kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, ini disebut sebagai teori food entitlement. Ada 3 faktor utama yang menentukan aksesibilitas ekonomi pangan. Yang pertama, tingkat pendapatan dan daya beli rumah tangga. Kedua, harga pangan di pasar, apakah terjangkau atau tidak. Ketiga, sistem transfer sosial dari pemerintah, seperti subsidi, bantuan pangan, atau program sosial lainnya. Nah, ketiga faktor ini saling berinteraksi. Ketika harga pangan naik, tapi pendapatan tidak ikut naik, maka aksesibilitas ekonomi jatuh, dan kelompok miskin adalah kelompok yang paling terdampak. Mari kita move ke pembahasan selanjutnya, yaitu kondisi di Indonesia. Bagaimana kondisi di Indonesia? Mari kita lihat datanya. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami tekanan besar terhadap aksesibilitas ekonomi pangan. Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat bahwa harga beras naik 14,08% sepanjang 2023, sementara harga gula naik 20%. Ini tentunya bukan angka kecil. Kenaikan sebesar ini langsung terasa di kantong masyarakat bawah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk pangan. Di tingkat provinsi, kondisi ini bahkan lebih timpang. Berdasarkan pemetaan Badan Pangan Nasional tahun 2023, Provinsi Bali memiliki indeks ketahanan pangan tertinggi sebesar 87,65%, sementara Papua dan Papua Barat menjadi yang terendah. Penelitian dari STIS Jakarta juga mengkonfirmasi bahwa Papua dan Papua Barat adalah daerah dengan ketahanan pangan paling rentan, meskipun potensi pertaniannya cukup luas. Di Papua, analisis IHK tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan adanya inflasi komoditas pangan utama yang mencapai 22,77%, hampir 2 kali rata-rata nasional. Artinya, masyarakat Papua harus membayar jauh lebih mahal untuk makanan yang sama. Kondisi ini membuktikan bahwa masalah aksesibilitas ekonomi pangan di Indonesia itu bukan hanya soal produksi, tetapi soal distribusi daya beli dan harga yang tidak merata. Kemudian, apa yang pemerintah lakukan? Untuk merespon tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah kebijakan aksesibilitas ekonomi pangan. Yang paling ikonik adalah perjalanan panjang dari Raskin hingga BPNT. Sebelum 2017, pemerintah menggunakan program Raskin, yaitu beras untuk rakyat miskin, yang merupakan distribusi fisik langsung yang diberikan ke rumah tangga miskin. Namun, program ini penuh masalah, seperti salah sasaran, distribusi bocor, dan tidak mendorong kebebasan pilihan pangan. Kemudian, pada 2017, Indonesia melakukan reformasi besar,
Program Raskin diubah menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, yang merupakan sebuah sistem berbasis voucher elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Penerima mendapat saldo yang bisa dibelikan di e-warung mitra pemerintah. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan transisi dari transfer in kind ke voucher berbasis elektronik dalam skala besar. Pada 2020, BPNT berkembang menjadi program sembako. Jadi, nilai bantuan itu naik dari 150.000 menjadi 200.000 per bulan. Dan jenis pangan yang bisa dibeli jauh lebih diperluas. Jadi, tidak hanya beras dan telur, tapi juga ada protein hewani, sayur, dan buah. Selain itu, pada tahun 2024, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras sejumlah 10 kg per KPM per bulannya kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 3 atau kelompok ekonomi terbawah. Landasan hukum kebijakan ini antara lain adalah Perpres nomor 63 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang menjamin hak masyarakat atas akses pangan. Untuk mendukung semua ini, anggaran ketahanan pangan terus meningkat dari 74,5 triliun pada 2020 menjadi 104,3 triliun pada APBN tahun 2024. Apakah kebijakan ini berhasil? Mari kita lihat bukti empirisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ramohan dan Tohari pada tahun 2023 yang menggunakan data Susenas dan diterbitkan langsung dalam jurnal ilmiah internasional menemukan hasil yang menarik. Perpindahan dari Raskin ke BPNT mengurangi kemungkinan salah sasaran sebesar 35% untuk exclusion error dan 18% untuk inclusion error. Artinya, bantuan ini lebih tepat menyentuh ke kalangan yang benar-benar miskin. Lebih mengesankan lagi, konsumsi protein rumah tangga miskin naik sekitar 40% poin dan konsumsi kalori naik 20% poin setelah menerima BPNT dibanding Raskin. Keragaman pangan ini meningkat karena penerima punya kebebasan untuk memilih pangan. Di level makro, program BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH dianggap sebagai faktor pendorong yang paling signifikan dalam proses turunnya angka kemiskinan nasional dari 10,19% pada September 2020 menjadi 9,57% pada September 2023, menurut data BPS. Namun, program ini tentu tidak tanpa tantangan. Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain, yang pertama, salah sasaran data. Hal ini krusial karena masih ada keluarga miskin yang tidak terdaftar DTKS. Kedua, e-warung yang tidak merata. Di daerah-daerah terpencil, akses agen penyalur justru masih sangat sulit. Yang ketiga, nilai bantuan yang belum cukup. 200.000 per bulan dirasakan masih minim di tengah inflasi pangan yang sangat tinggi. Keempat, ketimpangan antar daerah. Seperti yang terlihat di Papua, di mana harga pangan itu jauh lebih tinggi, tapi nilai bantuan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Aksesibilitas ekonomi pangan adalah tentang kemampuan nyata masyarakat untuk menjangkau pangan yang layak. Di Indonesia, ketimpangan daya beli antar daerah, inflasi harga pangan, dan tingginya proporsi pengeluaran pangan di kalangan miskin membuat isu ini tetap menjadi krusial. Pemerintah telah merespons dengan transformasi kebijakan yang signifikan, dari Raskin ke BPNT ke program sembako. Dan hasilnya terbukti secara empiris meningkatkan akses pangan dan ketepatan sasaran bantuan. Namun, tantangan tentunya masih ada. Ketimpangan regional seperti di Papua, eksklusivitas data, dan nilai bantuan yang tidak mengikuti inflasi lokal menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Ketahanan pangan bukan hanya soal apakah makanan itu ada, ia juga soal apakah setiap orang punya kemampuan untuk mendapatkannya. Dan disinilah tugas kita bersama, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk terus mendorong sistem pangan yang adil dan inklusif. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa masalah akses pangan secara ekonomi bukan hal yang sederhana. Harga pangan yang terus naik, ketimpangan daya beli masyarakat antar daerah, seperti yang kita lihat di Papua, serta masih adanya keluarga miskin yang belum terjangkau program bantuan, semuanya menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju ketahanan pangan yang jauh lebih merata di Indonesia itu masih panjang. Kebijakan seperti BPNT dan program sembako adalah langkah yang sudah terbukti secara empiris memberi dampak positif. Tapi tentu saja, kebijakan yang baik perlu terus dievaluasi,
diperbaiki, dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari ketahanan pangan, saya rasa penting bagi kita untuk tidak hanya memahami teorinya, tapi juga peka terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya urusan pemerintah, ini urusan kita semua. Sekian dari saya, Eva Muaeva dengan NIM 6670230146. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.